Hai, selamat datang kembali di video channel Neo Crystal Tarot bersama Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja, dapat memberikan energi positif untuk diri sendiri dan untuk semesta. Pada video kali ini, Kak Tika akan memberikan materi tentang bagaimana bahasa tubuh seseorang yang berbohong. Ini artinya, jika teman-teman memahami atau menyimak video ini dari awal sampai akhir, teman-teman akan memahami bagaimana caranya untuk melihat body language atau bahasa tubuh orang yang tidak jujur atau berbohong. Sebelum melanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari channel Neo Crystal Tarot. Kalau kamu sudah subscribe dan aktifkan notifikasinya, saya akan langsung memulai materi dari bagaimana cara melihat orang yang berbohong atau tidak jujur. Membaca bahasa tubuh adalah komponen inti dari membaca pikiran. Dari bahasa tubuh, kamu bisa mengetahui emosi dasar seseorang. Kamu bisa mengamati dan mengenali gerak tubuh orang lain. Kamu bisa mengenali emosi sedih, marah, gembira, takut, dan lain-lain. Bahkan, kamu bisa merasakan energi orang tersebut jika kamu memang sudah sangat piawai dalam membaca bahasa tubuh seseorang. Terlepas apakah orang itu kamu kenal, atau baru saja kamu kenal, atau sudah sangat lama kamu kenal. Namun, belakangan ini, banyak orang yang mampu melakukan drama di dalam kehidupannya. Fungsi sebenarnya untuk kamu mempelajari bahasa tubuh seseorang adalah untuk memahami, bukan menghakimi. Karena sifat dasar manusia adalah ingin difahami. Seringkali ketidaksefahaman menjadi bibit dari pertengkaran atau perselisihan. Oke, sekarang saya ajak teman-teman untuk berpikir kembali. Selama teman-teman bersosialisasi, pasti teman-teman sering sekali menjalankan atau menggunakan bahasa tubuh tanpa ucapan. Baik itu dalam memahami seseorang atau dalam perbuatan ingin dipahami. Misalnya, ketika kamu berbicara dengan seseorang dan kamu lihat seseorang itu terlihat gusar dan pembicaraannya lari dari topik pembicaraan awal kamu dan dia. Dari situ kamu sudah memahami bahasa tubuhnya bahwa dia sedang gusar, dia sedang memikirkan hal lain selain dari pembicaraan kamu dan dia. Kemudian ada dua hal yang sering kamu lakukan. Yang pertama, kamu pertanyakan kenapa dia terlihat gusar. Dan yang kedua, kamu alihkan topik pembicaraan. Bisa saja kamu ajak berbicara hal-hal yang indah atau hal-hal yang dia sukai. Nah, untuk topik ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Namun video kali ini kita tetap terfokus pada bagaimana cara memahami bahasa tubuh orang yang tidak jujur atau berbohong. Tidak jujur dan berbohong itu berbeda. Kalau dia tidak jujur, mungkin dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya, dia memilih diam. Tetapi kalau bohong, maka dia akan merangkai kata-kata untuk menutupi kebenarannya. Nah, ketidakjujuran dan kebohongan itu pasti ada alasannya. Itulah gunanya kamu mempelajari materi ini agar kamu memahami bahasa tubuh seseorang untuk mengerti dan untuk memahami. Karena setiap kebohongan dan setiap ketidakjujuran itu pasti ada alasannya yang bisa saja dari faktor eksternal atau faktor internal. Kembali ke awal, saya katakan tadi membaca bahasa tubuh adalah komponen inti dari membaca pikiran. Apakah kamu sudah bisa membaca pikiran seseorang? Kalau kamu menjawab tidak, maka kamu lupa. Kebenarannya adalah kamu bisa membaca pikiran seseorang sejak kamu bayi.
Lihatlah seorang bayi. Seorang bayi akan lebih menyukai berinteraksi dengan melihat mimik wajah daripada panca indera lainnya. Karena seorang bayi bisa memahami dan memberi respon terhadap keadaan emosional dari pengasuhnya. Usia 3 bulan, bayi sudah dapat mengenali ekspresi wajah gembira, sedih, ataupun marah. Usia 2 tahun, bayi yang tumbuh menjadi balita dapat menyimpulkan keinginan orang lain dari tatapan matanya. Misalnya ketika pengasuhnya membesarkan mata dan melirik tajam. Balita itu tahu bahwa pengasuhnya melarang atau ada sesuatu yang tidak boleh untuk dia lakukan. Kemudian balita itu akan merespon kembali, apakah dia diam, menundukkan wajah, marah, menangis, atau lain-lain. Seiring pertumbuhan, bayi mampu memahami bahwa orang lain memiliki pemikiran, perasaan, dan kepercayaan yang berbeda dengan yang dia miliki. Dan itulah modal balita itu untuk melakukan interaksi sosial, misalnya terhadap teman seusianya, terhadap adiknya, atau terhadap orang yang lebih tua. Dan tentunya ketika itu peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membimbing balita itu agar lebih memahami maksud dan arti dari bahasa tubuh orang lain. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham bahwa kamu bisa melakukan bahasa tubuh atau bisa membaca pikiran sejak kamu bayi. Nah, seiring dengan pertumbuhan kamu akan bersosialisasi dan karakter kamu terbentuk. Di sana kamu bisa menjadi seseorang yang cuek atau acuh baby, atau kamu menjadi seseorang yang sangat simpatis, atau kamu menjadi seseorang yang lebih mengedepankan emosional. Di saat itulah kamu melupakan kemampuan kamu untuk bisa membaca pikiran orang lain dan bisa membaca bahasa tubuh orang lain. Karena ketika rasa simpatis kamu terkikiskan, maka kamu akan semakin tidak peduli dengan apa yang diinginkan orang lain. Kamu semakin tidak peduli untuk memahami orang lain. Kamu hanya lebih mengedepankan untuk ingin difahami dan ingin dimengerti oleh orang lain tanpa ingin memahami orang lain. Semakin jauh perjalanan kamu, semua rasa itu tumbuh menjadi ego. Nah, ego itu kamu gunakan untuk kehidupan kamu. Egolah yang menjadi dinding paling tinggi di dalam hati kamu untuk tidak peduli terhadap orang lain. Dan mungkin kamu akan lebih mengutamakan kepentingan kamu. Disitulah kamu kehilangan kemampuan yang secara lahiriah sudah diberikan yang Maha Kuasa kepada manusia. Sampai di sini teman-teman pasti ngerasa, oh iya, ternyata saya telah menyia-nyiakan anugerah dari yang Maha Kuasa hanya karena ego duniawi. Dan jika kamu menyimak video ini dari awal sampai akhir, kamu akan kembali bisa mengaktifkan cara membaca pikiran dan juga untuk memahami bahasa tubuh orang lain. Kenapa saya harus ngomong panjang lebar sebelum mencapai inti? Karena kamu harus tahu manfaat, fungsi, dan juga cara untuk mempelajari bahasa tubuh seseorang. Nggak bisa langsung ke inti, kamu harus mempelajari dasarnya dulu atau memahami dasarnya dulu. Oke? Sekarang saya ingin bertanya lebih dulu kepada teman-teman, apa sih yang kalian inginkan dengan mempelajari bahasa tubuh seseorang? Tulis di kolom komentar, dan di sini saya akan menyampaikan manfaat dari mempelajari bahasa tubuh. Yang pertama, kamu bisa menyelamatkan hubungan dan menghindari kesalahpahaman dengan manusia lainnya. Dan yang kedua, kamu dapat menyelamatkan diri dari bahaya, termasuk kamu bisa lepas dari tipu daya seseorang. Dan yang ketiga, bisa mendatangkan rezeki dan kebahagiaan. Karena kamu bisa bernegosiasi. Bahasa tubuh memainkan peran yang sangat penting dalam negosiasi. Kemudian, cara-cara untuk mempelajari bahasa tubuh seseorang. Caranya, kamu membutuhkan latihan dan pengamatan. Kamu bisa melatih diri kamu untuk melihat dua orang yang sedang berinteraksi.
yang sedang bernegosiasi. Tetapi untuk dasar, hindari untuk mengamati profesi-profesi artis atau politikus, karena orang-orang dengan profesi ini paling pintar menyembunyikan bahasa tubuh. Mungkin kemampuan mereka ini sudah terlatih, karena mereka harus menjaga image atau banyak yang harus mereka tutupi dari publik, sehingga kamu mungkin akan tertipu nantinya. Tetapi untuk awal, hindari untuk mengamati profesi artis atau politikus, karena orang-orang dengan profesi ini paling pintar menyembunyikan bahasa tubuh. Entah karena mereka sudah belajar untuk mengendalikan bahasa tubuh, atau memang mereka ini lebih menjaga image dari mata publik, karena banyak juga yang harus mereka sembunyikan. Tidak mungkin mereka menampilkan apa adanya di hadapan publik. Toh pekerjaan mereka sebagai seseorang yang menjadi public figure, sehingga butuh pengendalian diri agar terlihat perfeksionis. Oke, jika teman-teman sudah menyimak dari awal sampai di sini, kemudian saya akan menyampaikan bagaimana ciri-ciri atau bahasa tubuh sebagai isyarat orang yang tidak jujur atau berbohong. Yang pertama, menutup mulut dan batuk. Kamu lihat seorang anak kecil yang keceplosan ketika berbicara, dia akan spontan menutup mulutnya. Nah, orang dewasa pun seperti itu. Mereka akan menutup mulut ketika berbohong. Namun orang dewasa lebih lihai untuk menutupi kebohongannya. Mungkin dia akan menutup mulutnya berpura-pura mengelap bibirnya, atau menaruh sesuatu di mulutnya seperti tangan, jari, atau sesuatu yang menyamarkan agar tidak terlihat bahwa dia sedang berbohong. Dan juga disertai dengan batuk kecil, padahal tenggorokannya sama sekali tidak gatal, tetapi dia seperti pura-pura batuk. Nah, dasar ilmiahnya, keinginan untuk menutup mulut merupakan gerak refleks yang terjadi dengan sendirinya. Saat itu, tanpa disadari, otak menyuruh agar menghentikan kata-kata bohong yang diucapkan, atau tangan mendapat perintah secara alami untuk menutupi kespontanan pada mulut ketika berbohong. Sama ketika seseorang tertawa terbahak-bahak, kemudian karena dia merasa tindakannya itu terlalu berlebihan, dia akan menutup mulutnya untuk menghentikan tawa. Nah, untuk ilustrasi perintah agar menutup mulut, sering terlihat gambar bibir, kemudian ada jari telunjuk melintang di tengah bibir. Artinya, yang melihat disuruh diam atau tidak berisik. Oke, itu adalah ciri-ciri pertama tanda-tanda orang tidak jujur atau berbohong. Namun, jika kamu sedang berbicara kepada seseorang dan orang itu menutup mulutnya, itu artinya orang itu tidak percaya dengan kata-kata kamu, atau orang itu tahu bahwa kamu sedang berbohong atau tidak jujur. Penjelasan ilmiahnya, karena dia merasa kenapa kamu berbohong dan dia cemas. Secara tidak sadar dia menutup mulutnya sendiri. Biasanya setelah menutup mulut dia akan mengkombinasikan untuk menyentuh bagian wajah lainnya, misalnya menyentuh dagu atau menyentuh mata atau menggaruk kening. Namun tetaplah interaksi ini terjadi ketika kamu dan dia sedang fokus pada pembicaraan ya. Ketika kamu berbicara dan dia sedang asyik di depan komputer dan dia menutup mulut, bisa saja dia sedang fokus pada pekerjaannya. Dan jangan kira atau jangan kamu pikir dia menganggap kamu berbohong, tidak seperti itu. Jadi pahami situasi dan kondisinya dulu, oke? Dan ciri-ciri orang yang berbohong atau tidak jujur yang kedua adalah menyentuh hidung. Gerakan menyentuh hidung ini lebih halus dibandingkan menutupi mulut. Biasanya orang seperti ini sudah bisa mengendalikan kebohongannya atau ketidakjujurannya, atau sudah terbiasa berbohong. Gerakannya, dia akan menyentuh bagian bawah hidungnya dengan jarinya, seperti seolah-olah ada yang gatel di bagian hidungnya.
Penjelasan ilmiahnya, ketika pikiran negatif atau berbohong atau tidak jujur itu memasuki alam bawah sadar, otak serta-merta menyuruh tangan untuk menutupi mulut secara refleks. Ini merupakan respon dari mulut yang baru saja mengucapkan kata-kata yang tidak jujur atau berbohong atau tidak sebenarnya. Tetapi ketika tangan menuju mulut, karena orang ini sudah piawai atau terbiasa untuk berbohong atau tidak jujur, dia akan lewatkan sentuhan tangannya yang tadi ingin ke mulut menuju hidung. Dan itu sangat cepat dan sangat halus, sehingga kamu mungkin akan melewatkan body language-nya atau bahasa tubuhnya. Ada penjelasan ilmiah lain yang mengatakan bahwa ujung saraf halus yang berada di hidung akan terasa gatal ketika berbohong. Mungkin ini juga sebab alkisah film Pinocchio ketika dia berbohong dengan ayahnya, hidungnya semakin memanjang. Bisa jadi ya teman-teman. Tapi kamu harus pastikan ya, jangan sampai kamu menduga bahwa orang itu berbohong karena mengusap hidungnya. Bisa jadi hidungnya memang sedang gatal atau dia sedang flu. Oke? Jadi pastikan situasi dan kondisinya sekali lagi. Dan ciri-ciri ketiga orang yang berbohong atau tidak jujur, yaitu memalingkan pandangan, menggosok mata, atau berkedip. Nah, ketika berbohong, mata akan selalu berusaha melihat ke arah lain. Entah itu ke atas, ke bawah, ke samping, yang jelas bukan ke arah lawan bicara. Yang sering terjadi adalah mata menerawang entah kemana sementara itu mulut berbicara terus-menerus. Dan itu 90% adalah kebohongan atau ketidakjujuran. Dan kemudian ketika seseorang memalingkan pandangan diikuti dengan gerak isyarat menggosok mata, seolah-olah matanya sedang gatal padahal tidak, itu juga adalah tanda kebohongan atau ketidakjujuran. Dan biasanya seorang laki-laki lebih keras menggosok matanya, tetapi kalau perempuan lebih lembut, yaitu menggosok bagian ujung matanya saja. Ya, mungkin karena wanita lebih feminin sehingga memakai make up dan takut make up bagian mata rusak. Dan tidak hanya sekitar mata ya, tapi bisa juga sekitar bawah mata atau sekitar alis. Dan jika kamu lebih teliti untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran seseorang, juga bisa kamu lakukan dengan memperhatikan kedipan mata seseorang. Orang yang berbohong menjadi lebih gugup sehingga saraf matanya bekerja lebih cepat daripada biasanya. Dan kedipannya akan lebih sering. Dan kamu pernah ingat film MacGyver ya? MacGyver selalu menebak apakah orang atau lawan bicaranya itu berbohong atau tidak dengan menghitung jumlah kedipan matanya. Dan memalingkan wajah bisa juga dilakukan dengan menunduk. Orang yang tidak berani menatap wajah lawan bicaranya, tidak berani kontak mata, dan lebih sering menunduk, cenderung dia akan menutupi kejujuran, berbohong, atau mengatakan sesuatu yang manipulasi. Nah, dalam gerak isyarat ini, kamu juga harus membuat beberapa pengecualian ya. Misalnya, orang yang pemalu atau tidak percaya diri, biasanya sering berbicara dengan menunduk dan tidak berani menatap wajah lawan bicaranya. Atau ada doktrin adat budaya, misalnya budaya Jawa, orang yang usianya lebih muda jika berbicara dengan orang yang usianya lebih tua, akan dianggap lebih sopan bila tidak terlalu sering menatap wajah orang yang lebih tua. Untuk itu, kamu berhati-hatilah terhadap pengecualian-pengecualian semacam ini. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, menggaruk leher. Orang yang berbohong atau tidak jujur cenderung akan menggaruk leher yang dilakukan dengan jari telunjuk. Menggaruk leher dengan jari telunjuk menunjukkan keraguan atau ketidakpastian dari perkataan yang baru saja dia ucapkan. Bisa saja dia menggaruk sisi kanan atau sisi kiri leher. Bisa saja menggunakan jari tangan kiri ataupun jari tangan kanannya. Penjelasan ilmiahnya, gerakan ini merupakan respons saraf-saraf di sekitar leher yang gatal
ketika orang itu berbohong atau mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Dan selanjutnya perubahan nada suara. Dan deteksi inilah yang sering digunakan oleh kepolisian untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Karena kita tidak bisa menilai perubahan nada suara jika kita hanya berbicara. Itu harus melalui penangkap gelombang suara. Namun kamu bisa memahami bahasa tubuh orang berbohong dengan perubahan nada suara, misalnya dia berbicara terbata-bata atau dia tidak pasti mengatakan hal yang sama ketika kamu bertanya 2 kali. Dan jawaban kedua pasti dengan nada yang sedikit berguncang. Tentunya kamu harus mencari tahu apakah jawaban pertama atau jawaban kedua lah kebenarannya dengan ketegasan suara dia ketika menjawab. Selanjutnya yang keempat, untuk membaca bahasa tubuh orang yang berbohong atau tidak jujur melalui membaca gerakan bola matanya. Selain dari seseorang yang tidak berani menatap mata lawan bicaranya atau kontak mata, ada ciri-ciri lainnya. Yang pertama, bola mata melirik ke kiri atas. Ketika kamu sedang bertanya kepada seseorang, lalu orang itu terlihat matanya bergerak ke atas, lalu melirik ke sebelah kiri, maka itu adalah tanda dia sedang mengingat-ingat pengetahuan atau pengalaman yang terkait dengan pertanyaan kamu. Arah pandangan ke kiri atas terkait dengan penggunaan memori di dalam otak. Sehingga seseorang yang sedang melirik ke kiri atas artinya dia sedang mengingat atau menerangkan kebenaran atau fakta. Yang kedua, bola matanya melihat ke sisi kanan atas. Ketika kamu bertanya kepada seseorang dan terlihat orang itu bola matanya terlihat melihat ke kanan atas, ke sisi kanan atas ya, hal itu menandakan bahwasannya orang itu tidak siap dengan jawaban dari pertanyaan kamu dan dia sedang mencari-cari jawaban atau sedang berusaha mengarang sesuatu. Isyarat gerakan mata atau lirikan mata ke kanan atas ini juga maknanya sedang melamun, pemalsuan, kebohongan, atau menciptakan trik manipulatif. Hati-hati. Penjelasan ilmiahnya, ketika bola mata melirik ke arah sisi kanan atas, di sisi kanan atas adalah otak kanan yang fungsinya untuk memproduksi kreativitas dan imajinasi atau imajinatif. Jadi ada konteks juga ya dari pertanyaan kamu. Kalau kamu bertanya sesuatu yang imajinasi, tentunya dia akan bisa menciptakan imajinasi jika dia melirik ke sisi kanan atas. Kamu juga bisa melihat ciri-ciri ini pada anak autis. Bola mata anak autis sering melirik ke sisi kiri atas atau sisi kanan atas. Itu karena seorang anak autis membutuhkan kontak bola mata dengan otak kiri atau otak kanannya untuk mengenali sesuatu. Kemudian yang ketiga, apabila bola mata melihat ke sisi kiri bawah. Isyarat dari gerakan bola mata melihat ke kiri bawah berarti orang itu sedang mengenang, mengingat, atau mengambil fakta dari memori otaknya. Kemudian orang itu seperti menunjukkan adanya percakapan batin. Dengan kata lain, dia sedang berusaha mengambil sebuah keputusan penting, hingga dia akan mencoba mengingat-ingat dari memorinya manfaat dan resiko jikalau dia mengambil keputusan itu. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengharapkan keputusan dari seseorang, lihat saja gerakan bola matanya. Jika orang itu melirik ke kiri bawah, artinya dia sedang mempertimbangkan kamu. Kemudian yang keempat, bola mata melihat ke arah kanan bawah. Gerakan ini merupakan isyarat kreatif dan bukan rekayasa. Artinya apabila mata seseorang menuju ke kanan bawah,
dia sedang terhubung dengan perasaannya. Sebagai misal, cobalah kamu bertanya kepada seseorang, apa yang sedang dia rasakan saat jatuh cinta. Coba perhatikan matanya yang pelan-pelan akan bergerak ke bawah lalu ke kanan untuk mengingat-ingat perasaannya saat hal yang kamu pertanyakan itu terjadi dulu kepadanya. Jadi kalau kamu ingin mempertanyakan perasaan seseorang kepada kamu dulu ketika kamu dan dia bertemu, lihat gerakan bola matanya. Kemudian yang kelima, bola matanya ke kiri lalu lurus ke depan. Mata yang lurus terkait dengan suara, sehingga ketika bola mata yang memandang ke kiri lalu lurus ke depan, berarti dia sedang mencari bunyi atau suara yang pernah dia dengar dari memorinya. Misal ketika kamu bertanya apa lagu favoritnya, pasti matanya akan cenderung melihat ke kiri lalu lurus ke depan. Jika dia melakukan itu artinya dia jujur dengan jawabannya, tapi jika bola matanya ke arah lain, maka kamu simak apa yang saya sampaikan sebelum ini. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Dan jika kamu punya pengalaman tentang body language atau bahasa tubuh seseorang yang berbohong atau tidak jujur, kamu boleh tulis di kolom komentar agar kita bisa sharing dan akan menambah khazanah ilmu pengetahuan kita. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini yang bertemakan body language juga, yang tentunya akan sangat berguna untuk kehidupan kamu, kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa channel ini ada. Salam hangat penuh cinta. Bye.